Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita senantiasa kita ucapkan atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Atas beribu-ribu nikmat yang telah banyak kita rasakan, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur. Dan pada saat ini Allah masih memberikan semua nikmat itu kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Sholawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan menghantarkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Berkat beliaulah kita bisa berada di zaman yang penuh ilmu saat ini. Kalaupun tidak ada beliau, pastilah kita berada di zaman jahiliyah ataupun zaman kebodohan. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan muhadarah yang bertemakan tentang akhlak Rasulullah terhadap anak yatim dan kaum duafa. Wahai jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah. Beliau merupakan role model atas umat Islam. Selain itu, tidak hanya umat Islam saja, tetapi juga umat manusia. Karena perilaku beliau, perkataan beliau sangatlah baik untuk kita contoh. Sebagaimana Allah pernah berfirman dalam Qur'annya, yakni dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah. Dari ayat tersebut sudahlah tentu kita mengetahui bahwa Allah menjelaskan bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk manusia, bagi orang yang selalu mengingat Allah, bagi orang yang beriman. Tidak hanya sempurna dalam beribadah, Nabi Muhammad juga sempurna dalam membangun hubungannya kepada sesama manusia, terutama kepada anak yatim dan kaum duafa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu hari Sa'id bin Abdullah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah bersabda kepada Sa'id, yakni, wahai sahib, perhatikan akhlak yang biasa kamu lakukan pada masa jahiliyah, maka lakukan juga pada masa keislaman.
jamulah tamu, berbuat baiklah atau muliakan anak yatim, dan berbuat baiklah kepada tetangga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam hadis yang berbeda, Rasulullah SAW juga bersabda, bersikaplah baik kepada anak yatim seperti seorang bapak yang penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam dua hadis tersebut jelas bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita berbuat baik kepada anak yatim dan kaum duafa. Sesungguhnya anak yatim adalah manusia yang paling membutuhkan kasih sayang dan pertolongan, karena ia adalah anak yang kehilangan sosok orang tua yang sangat dibutuhkannya. Wahai jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kisah Rasulullah yang menjelaskan bagaimana Rasulullah mengasihi dan menyayangi anak-anak yatim. Pada suatu hari ketika hari raya Idul Fitri, ketika itu Nabi Muhammad pergi ke masjid. Namun dilihatlah ada segerombolan anak yang sedang bermain. Namun pandangan Rasulullah tertuju kepada anak yang sedang bersedih. Lalu dihampirilah anak tersebut. Rasulullah pun bertanya kepada anaknya, "Mengapa kamu bersedih? Mengapa kamu terlihat murung?" Namun anak tersebut menjawab, "Pergilah, saya tidak ingin berbicara kepada siapapun." Saat itu anak tersebut tidak mengetahui bahwa yang berbicara kepadanya adalah Rasulullah. Namun Rasulullah bertanya kembali kepada anak itu sambil mengusap kepala anaknya. Lalu anak tersebut menjelaskan mengapa dia bersedih. Sesungguhnya dia adalah anak yatim, di mana ayahnya mati ataupun meninggal ketika berperang bersama Rasulullah. Lalu ibunya menikah lagi dan suami barunya mengambil harta yang ada dan menyuruh anak tersebut untuk pergi dari rumahnya. Dan anak tersebut menjelaskan bahwa dia merasa iri dengan teman-temannya yang sedang bersenang-senang dengan memakai pakaian baju yang baru. Lalu Rasulullah menjawab ataupun berkata kepada anak tersebut, "Wahai anak, kalau kau mau jadilah anak angkatku. Aisyah menjadi ibumu, Fatimah menjadi saudari perempuanmu, dan Ali menjadi pamanmu." Lalu anak tersebut menjadi sangat terkejut karena yang berbicara dengannya ternyata Rasulullah. Lalu dengan bahagia dia mengiyakan jawaban tersebut. Lalu Rasulullah pun membawa anak tersebut ke rumahnya, lalu memberi dia makan, lalu memberi pakaian baru terhadap anak tersebut. Dengan begitu bahagia, anak tersebut lalu datang kepada teman-temannya yang sedang bermain. Dan bertanyalah teman-temannya tadi kepada anak tersebut, "Wahai kamu, mengapa kamu terlihat sangat bahagia sekarang? Sedangkan tadi kamu terlihat sangat murung, terlihat sangat sedih." "Wahai teman-temanku, sesungguhnya sekarang aku tidaklah jadi anak yang yatim. Aku sudah mempunyai ayah, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Aisyah adalah ibuku, Fatimah adalah saudariku, dan Ali adalah pamanku." Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mulia Rasulullah SAW dalam menyantuni anak yatim. Banyak hal yang lain yang dapat kita contoh dari perilaku Rasulullah SAW. Misalnya pada saat sekarang ini, contoh yang bisa kita lakukan kepada anak yatim adalah memberi makan dan pakaian ataupun menanggung kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Selain itu juga kita bisa memberikan didikan secara ikhlas sebagaimana kita mendidik anak kandung kita. Di mana hal tersebut sangatlah bisa kita lakukan pada zaman saat ini. Kita datang ke rumah anak yatim, kita datang ke kaum duafa, kita berikan
setengah ataupun sebagian harta yang kita miliki kepada mereka, agar mereka pun bisa hidup dengan nyaman dan tenang, tanpa berpikir akannya kesulitan hidup mereka. Wahai jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah sudah mengantuk? Kita lanjut lagi. Demikian juga Rasul sangat melarang kita untuk menelantarkan anak yatim. Dalam Al-Quran Allah juga melarang kita untuk menghardik anak yatim. Ya, Allah juga melaknat orang-orang yang enggan memberi makan orang miskin. Dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzina yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang menghardik anak yatim, orang yang enggan memberikan hartanya atau makan kepada orang miskin adalah penista agama. Bagi kawan-kawan, bagi jamaah yang ingin mengasihi atau menyantuni anak yatim, insya Allah pahala yang akan diberikan Allah sangatlah berlipat ganda. Rasulullah juga bersabda, sebagaimana kelak di surga orang yang menyantuni atau mengasihi anak yatim dengan Rasulullah di surga nanti seperti jari yang telunjuk ataupun jari tengah yang ditempelkan lalu direnggangkan. Begitu dekat kita nanti dengan Rasulullah di surga ketika kita bisa mengasihi dan menyantuni anak yatim di dunia. Mungkin jamaah yang bisa kita simpulkan dari ceramah kita hari ini, yakni berbuat baiklah kita kepada anak yatim, berbuatlah kasih sayang kepada anak yatim piatu, tidak hanya kepada anak yatim tetapi juga kepada kaum duafa. Semoga apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di sini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk berbuat baik seperti Rasulullah dalam mengasihi, menyantuni anak yatim ataupun kaum duafa. Mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.